Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Tojang di mana saja berada. Ya, kali ini saya akan berbagi tentang full tutorial SEO blogger ya, dari awal sampai akhir. Dan ini merupakan video yang mungkin ditunggu-tunggu buat rekan-rekan blogger, baik yang pemula maupun yang pra pemula ya, seperti itu. Nah, di sini saya membuat videonya karena ada yang meminta rekan-rekan di komentar video saya yang pernah saya buat tentang cara SEO dalam membuat artikel. Ini komentarnya rekan-rekan ya, kita bisa lihat. Mohon bantuannya menulis artikel gambar ya, SEO dalam menulis artikel, baik gambar, referensi penelusuran, label, permaling, bowling, off page dan on page. Please kakak, kami tunggu ya. Nah, inilah yang membuat saya membuat video ini, dan memang durasinya agak panjang rekan-rekan. Jadi pastikan Anda yang ingin belajar SEO jangan sampai ketinggalan video ini dan terus sampai akhir rekan-rekan ya. Nah, di sini sudah saya siapkan materinya rekan-rekan, full tutorial SEO ini dari awal sampai akhir ini. Pertama, kita harus meriset kata kunci rekan-rekan. Ya, di sini sudah saya siapkan blognya. Ini blog, dan kita akan menulis sebuah keyword atau kata kunci, yaitu budidaya pepaya California rekan-rekan ya. Ini budidaya California ini kita bisa riset. Kita bisa riset di Ubersuggest. Oke, kita bisa riset di Ubersuggest. Di Ubersuggest itu volume pencariannya ada 1600 rekan-rekan. Kemudian kesulitan SEO-nya itu ada 24, sama paid difficulty-nya 39. Dan CPC-nya ya lumayan lah ya. Belum sampai 1000. Nah, di sini rekan-rekan, artinya bahwa ketika kita membangun sebuah blog yang masih kecil, jangan sampai kita terjun ke kolam yang besar ya. Jangan sampai kita terjun ke kolam yang besar. Artinya apa? Kita harus melihat kondisi blog kita. Kalau blog kita masih umur kurang dari 6 bulan atau baru 2-3 bulan, nah silakan cari persaingan SEO difficulty-nya lebih sedikit ya. Kita coba cari yang ini rekan-rekan ya. Kita bisa pakai ini atau ini. Intinya kita jangan melihat CPC-nya dulu, kita hanya melihat bagaimana sheer volumenya ini rekan-rekan ya. Jadi saya sarankan rekan-rekan bisa menggunakan yang 70 ya, 70, jangan yang ini, karena ini terlalu sulit untuk dipikul SEO-nya itu. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi berkecimpunglah di kolam yang sesuai dengan kondisi blog kita, seperti itu. Itulah yang membuat rekan-rekan blogger itu sulit, bahkan mengeluh, kok saya sudah mencari keyword yang betul, menggunakan ini, tapi tidak ada nongol di pencarian Google. Inilah sebabnya, karena banyak sekali saingan ya rekan-rekan. Jadi perlu untuk melihat kondisi daripada blog kita, seperti itu. Pertama, riset kata kunci menggunakan Ubersuggest ya. Kemudian kedua, selain Ubersuggest, kita juga bisa menggunakan Google Trend ya. Google Trend bisa kita maksimalkan juga. Rekan-rekan bisa tulis topiknya di sini ya. Seperti ini, budidaya California. Kita cek. Oh sorry, kita belum ubah negaranya rekan-rekan ya. Nah, bisa menggunakan Google Trend. Nah, di samping menggunakan Google Trend juga untuk meriset kata kunci rekan-rekan, rekan-rekan juga bisa menggunakan yang lain ya. Ada yang lebih spesifik lagi selain Google Trend dan Ubersuggest ya. Dan ini sangat terbukti dan sesuai dengan yang lagi trending rekan-rekan ya. Oke, ini kita lihat di minat bacanya di Yogyakarta, keyword tentang budidaya California itu. Ini dia rekan-rekan, Jawa Timur sebagainya. Dan ini labanya naik tajam, tanaman buah naik tajam. Nah, California sudah lumayan juga rekan-rekan ya. Dan ini tidak jauh beda dengan Ubersuggest ya. Nah, seperti itu. Kemudian riset keyword yang
terakhir yang tak kalah pentingnya dan sangat akurat itu rekan-rekan yang saya maksud tadi, yaitu adalah menggunakan to be body ya. Kita menggunakan to be body. Nah, di sini akan tertera yang lagi trending serta pencariannya gitu. Walaupun dia berbentuk video, kita setelah masuk di sini rekan-rekan ya. Setelah masuk di sini, kita klik ini. Oke, kemudian kita pilih keyword planner ya, keyword explorer. Oke, nah what trending now, ini lagi trending rekan-rekan ya. Kita bisa lihat, kita perbesar. Yang lagi trending itu ini dia rekan-rekan ya. Ini yang mencari itu ada 200.000 pencarian yang bom Medan ya. Kemudian yang jadwal timnas itu ada 20.000 pencarian. Ini Jaduk Prianto ada 100.000 pencarian. Bagaimana rekan-rekan? Walaupun berbentuk video, kita juga bisa menulis sebuah artikel ya, tentu dengan berkaitan dengan video ini rekan-rekan. Nah, iPhone segala macamnya seperti itu. Ini hanya untuk meriset keyword sebelum kita menuju ke tutorial SEO-nya rekan-rekan ya. Pertama kita harus meriset keyword dulu biar blog kita atau tulisan kita tidak sia-sia kita menulis. Coba bayangkan kita sudah menulis lama, kita sudah menulis banyak sekali, korban pikiran dan segala macam, tapi tidak nongol di page Google, itu sangat menyedihkan sekali rekan-rekan. Jadi kita harus pertama riset keyword dulu. Oke, riset keyword sudah kita ketahui, menggunakan to be body, kemudian Google Trending, dan menggunakan Uber Suggest. Sekarang rekan-rekan lanjut ke tulisan ya, tulisan ke artikelnya. Oke, ke tulisannya rekan-rekan. Di sini sudah saya siapkan tulisannya. Jadi kita bahas dari sesuai dengan judulnya dari awal sampai akhir. Tulisannya ini harus mengandung kata kunci rekan-rekan. Ingat, kata kuncinya di sini adalah budidaya pepaya California. Ya, budidaya California. Nah, untuk maksimalkan kata kunci ini di dalam artikel ini rekan-rekan, ya, pertama kita harus mengkopinya dulu, ya. Kita copy, ya, kita copy dan kita masukkan di Notepad. Kenapa di Notepad rekan-rekan? Karena di Notepad itu seluruh link-link atau yang berkaitan dengan link-link itu akan kehapus secara otomatis di Notepad ini. Kita paste di sini seperti ini rekan-rekan. Nah, kemudian kita blok lagi, kita cut di sini, kita hapus. Oke, kita paste lagi. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya sudah pas dan enak dibaca rekan-rekan ya. Oke, kita atur baik-baik. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita atur bagus seperti ini rekan-rekan. Ini salah satu untuk maksimalkan SEO, pengaturan dan kerapian daripada tulisan kita. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Di sini sudah kita perbaiki bagus ya. Sudah kita perbagus menggunakan Notepad. Nah, pertama di sini dalam paragraf pertama rekan-rekan ya. Ini paragraf pertama itu harus mengandung kata kunci ya. Kita bisa copy ini, kita bisa taruh di awal, kita paste rekan-rekan. Oke, kita kasih seperti ini. Nah, ini harus kita huruf besar, huruf tebal maksud kami ya. Dan kita lihat kata kuncinya California ada, pepayanya ada ya, dan pepayanya sudah ada, budidayanya sudah ada. Ini sudah cukup mewakili rekan-rekan. Dan ingat ya rekan-rekan ya, dalam membuat artikel ini kita harus mengasih judulnya. Ini judulnya rekan-rekan ya.
kita cut, kita taruh di sini. Nah, judul ini kita harus buat menjadi heading. Oke, posisinya heading rekan-rekan. Kemudian ini kita atur rapi. Ini kita buat menjadi subheading karena dia anaknya ya rekan-rekan ya. Karena dia anaknya. Kita tuliskan ini caranya ya. Oke, karena ini caranya. Subheading. Oke, setelah itu di sini karena ini subheading dan ini bagian dari ini rekan-rekan, kita langsung ini buat menjadi minor heading ya. Oke, begitu juga yang nomor ini kita berikan nomor jadi minor heading, yang ini minor heading semuanya. Oke, yang ini minor heading juga, yang ini minor heading, yang ini minor heading ya, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi di sini sudah ada yang 3 ini ya, yang 4 ini sudah ada headingnya, ada subheadingnya, ada minor heading, minor heading, minor heading, seperti itu ya. Ini untuk tulisannya rekan-rekan. Nah, kemudian rekan-rekan di sini kita harus menghitung jumlah artikel ini. Ini cara yang selanjutnya ya, kita harus menghitung jumlah artikel ini. Berapa sih jumlah artikel ini, dan kira-kira dalam artikel ini kalau jumlahnya sekian, berapa keyword yang harus kita taruh. Nah, seperti itu. Oke, kita coba hitung. Kita bisa menghitungnya menggunakan website. Kita hitung sedikit-sedikit, kita copy, kita gunakan keyword density ya. Oke, masuk di keyword density checker. Ini Anda bisa lihat di deskripsi di bawah, sudah kami siapkan. Ini kita pilih teks rekan-rekan, kemudian paste di sini. Oke, kita lihat cek density-nya. Cek di bawah. Wah, density-nya di sini ada berapa ini? Papaya frekuensinya ada 12. Oke. Ada 12 ya. Papaya ada 12. Oke, kita simpan 12. Karena ini kita copy sedikit-sedikit rekan-rekan ya. Kita simpan 12 ya. Papaya ya, budidaya papaya California. Ingat ada 12, berarti masih 0% ya. Karena kita copy sedikit-sedikit. Oke, kita copy lanjut. Nah, agak lama rekan-rekan karena yang namanya SEO itu agak ribet ya. Oke, kita paste lagi di sini. Kita cek lagi density-nya. Sini ada 6 ya. Oke, 6 tambah 12 berapa? 6 tambah 12 tambah 12 sama dengan berapa? Sama dengan 18 ya rekan-rekan. Oke, sorry, 18 yang papaya 5 ya, sorry 5 ya, berarti di sini 17. Kita cari kata kunci papaya saja rekan-rekan. Kemudian kita copy lagi, tinggal sekali rekan-rekan. Yang ini aja kita copy dari sini. Ini kita delete, kita copy lagi. Nah, kita cek density-nya lagi di bawah. Oke, ini. Oke, kita lihat lagi berapa untuk paragraf yang ini rekan-rekan. Kata papayanya ada berapa? Ada 3 ya. Oke, tambah 7, 3 tambah plus sama berapa? Ada 20 ya. Oke, 20 density. Next, terakhir kita copy ini. Oke,
kita delete ini rekan-rekan, paste lagi seperti yang tadi, sama, kita cek lagi density-nya. Oke, kita lihat berapa pepaya ada berapa ini, ada 3 juga rekan-rekan. Oke, berarti total density-nya ada 23 ya. Oke, sama dengan 23. Oke, 23%. 23% rekan-rekan. Nah, 23% sudah kita hitung, dan kita bisa lihat hitung jumlah artikel ini rekan-rekan. Kita copy, kita cek di Milano, ini cek hitung kata dan karakter rekan-rekan. Anda bisa lihat di deskripsi, ini adalah cara atau artikel atau website untuk menghitung karakter dan kata rekan-rekan. Oke, kita paste di sini. Oke, sudah, kita cek. Kita lihat rekan-rekan berapa jumlah katanya. Oh, di sini ada 540 kata ya rekan-rekan, atau dengan 3764 karakter. Oke, sekarang caranya begini rekan-rekan ya. Kita taruh ini tadi, ini jumlah katanya ada 500, ini kita hapus 500, dan kata kuncinya di dalam 500 kata ini ada 23 keyword pepaya ya rekan-rekan, 23 keyword pepaya. Caranya adalah kita harus 23 dikali 100 kemudian dibagi jumlah kata dalam artikel itu rekan-rekan ya. Ingat ya, 23 dikali 100 kemudian dibagi 540 kata ini. Oke, kita masuk di kalkulatornya, kita tulis 23, ini kata kuncinya, keywordnya rekan-rekan ya, kata kunci pepaya, kemudian kita kali 100 ya, ingat 100% sama dengan 1 ya, sorry, kita coba ulang, 23 kali 100 sama dengan 2000 dibagi, nah sekarang dibagi 540 sama dengan itu ada 4,2% rekan-rekan ya, 4,2%. artinya ini terlalu banyak keywordnya. Kita harus menaruh keyword yang ideal itu 2 sampai 3. Kalau di atas 4 itu tidak bagus, itu akan menurunkan kualitas daripada SEO itu rekan-rekan ya. Jadi usahakan untuk persentase ya, pembagian dan perkalian ini Anda harus di sini harus 2 atau 3, berarti harus kita kurangi kata kunci pepayanya rekan-rekan ya. Seperti itu, Anda cari bagaimana dia di bawah 4, itu aja. Oke, kita bisa ubah di sini misalkan bisa dia berubah kalau 15 ya, atau ini kita bisa naikkan menjadi 1000 baru dia normal rekan, seperti itu ya. Ini untuk tahap penghitungan artikelnya rekan-rekan ya, penghitungan artikelnya menggunakan pembagian dan perkalian. Nah, kemudian rekan-rekan kita sudah hitung jumlah artikelnya. Sekarang Anda sudah paham dengan itu. Sekarang kita untuk menuliskan off page sama on page-nya rekan-rekan, atau bound link-nya. Nah, ini sudah kita pelajari. Sekarang kita ke bound link-nya. Nah, di sini rekan-rekan perlu kita ketahui, jadi kalau begini saja tidak ada link masuk di sini rekan-rekan, itu sama seperti baju putih yang polos ya, artinya tidak menarik gitu loh. Orang mau melihat apa di baju itu, tidak menarik sekali. Nah, kita harus masukkan di sini link-linknya.
Contoh caranya ya. Caranya kita masukkan, misalkan di sini kita lihat ada kata, sebentar. Kita cari di sini misalkan California aja ya. California yang ini ya, atau yang ini paling atas. Nah, California ini bisa kita copy. Kemudian kita klik di Google. Nah, di Wikipedia ini ini kita ambil, dan ini sebagai outpage-nya guys, atau bound link-nya. Oke, kita copy, kita masukkan di California. Ya, seperti ini ya. Jangan lupa ininya harus terang. Oke, California. Kita cari California juga. Oke, link keluarnya jangan sampai lebih dari 3 ya rekan-rekan ya. Cukup 3 atau 2 sudah cukup untuk outpage-nya. Nah, kemudian rekan-rekan, untuk bound link sama outpage-nya itu harus kita buat. Kemudian sekarang kita harus menaruh referensi ya. Referensi atau link sumber. Kenapa ada referensi sama link sumber rekan-rekan? Karena saya yakin kita sebagai blog pemula dan blog kita masih umur jagung rekan-rekan, itu Google itu tidak percaya, apalagi kita membahas kesehatannya yang sangat rentan sekali dan sangat bahaya sekali. Terlebih lagi membahas tentang pertanian juga harus ada referensinya, baru Google itu percaya bahwa oh ternyata blog ini bagus, dia ngambil referensi di ini, dia ngambil sumber di ini. Nah, seperti itu. Persis seperti kita membuat skripsi dan tulisan rekan-rekan. Ya, kita harus membuat link sumbernya. Oke, caranya adalah ini kita copy rekan-rekan. Kita copy. Di sini kita paste. Oke. Kita cari link yang paling atas. Ya, ini ada blog ilmubudidaya.com. Ada bibitbunga.com. Ada bibilit.com. Metalom.com. Cukup ambil 3 atau 4 saja rekan-rekan ya. Ini kita copy, kita taruh di bawah. Jangan lupa tulis referensi dan sumber. Seperti ini. Kita paste copy yang tadi. Oke, kemudian kembali lagi, ini kita ambil lagi, kita copy, kita paste di bawah. Oke, kita ambil 3 saja rekan-rekan, ini sebagai contoh, makin banyak makin bagus ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita kasih ini, dan ini jangan lupa dikasih subheading. Oke, dan ini biasanya link ini akan aktif rekan-rekan ya. Dia akan aktif kalau kita posting, jadi jadikan dia centang ini biar tidak mengganggu ketika orang membuka blog kita. Kita centang saja seperti ini. Yang ini juga yang satu dicentang seperti ini. Oke, referensi link sumber sudah kita buat. Berarti ini artikel sudah bisa dipercaya rekan-rekan. Ya, karena dia mengambil dari referensi terpercaya dan paling atas di Google. Seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan, di sini kita harus kedua menyesuaikan dengan label. Ya, ini kebetulan dia membahas pepaya, jadi labelnya juga kita harus bikin pepaya. Ya, pepaya atau minimal misalkan budidaya tanaman buah, contoh ya. Tapi alangkah bagusnya pepaya, karena sesuai dengan keywordnya ini rekan-rekan ya. Keywordnya sudah pas, kemudian keywordnya pas, kemudian di labelnya pas. Oke, langsung kita selesai. Nah, ini masalah labelnya rekan-rekan. Nah, kemudian selanjutnya adalah masalah referensi penelusuran. Ini yang paling sering ditanyain sama rekan-rekan blogger. Ya, referensi penelusuran ini tahukah Anda rekan-rekan,
ini dia maksimal harus 140 karakter. Ingat ya, 140 karakter. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus dia pas 140 karakter jumlah kata yang kita taruh di sini, dan itu harus paragraf pertama rekan-rekan ya. Paragraf pertama. Dan inilah yang membuat SEO daripada Google kita itu. Coba kita lihat. Di sini rekan-rekan ya. Pepaya California ada di referensi penelusurannya. Ini yang ditanam di referensi penelusuran. Ya, kemudian ini yang ditanam di referensi penelusuran. Ya, kemudian ini yang ditanam di referensi penelusuran. Dan ini dia taruh itu tidak lebih dari 140 karakter, bukan kata ya, karakter kan ya. Nah, rata-rata ini ada referensi penelusurannya. Kalau Anda tidak menaruh referensi penelusuran dan tidak ada kata kunci di sana, maka mustahil blog Anda akan berada di pencarian Google. Ingat itu ya, mustahil blog Anda akan berada di pencarian Google kalau Anda tidak menaruh di deskripsi penelusuran ini. Kalau Anda belum aktifkan, silakan aktifkan. Lihat di video saya selanjutnya sudah saya bahas. Ya, silakan taruh di sini. Nah, ini dan harus mengambil paragraf pertama. Ingat ya, harus mengambil di paragraf pertama. Dan kata kunci ini dia harus berada di paragraf pertama, di deskripsi penelusuran, dan di kesimpulan. Ya. Atau di akhir kata, di akhir artikel kita. Rekan-rekan di sini setelah menaruh di akhir artikel, kita bahas dulu di deskripsi penelusuran. Nah, untuk menghitung ini apakah dia jumlahnya 140 karakter, kita harus copy. Kita masuk di yang tadi, rekan-rekan di penghitung karakter dan kata. Ini sudah kita delete. Ya, alamatnya di milanrosblogspot.com. Silakan Anda lihat deskripsi sudah kami siapkan. Kemudian paste. Oke, berapa karakter kan? Belum. Oke, di sini ada 388 karakter. Artinya masih banyak, terlalu banyak nih rekan-rekan ya. Kita harus mengubahnya menjadi 140 karakter. Oke, kita coba ubah. Sini kita harus kurangi berarti rekan-rekan. Kita coba kurangi di sini. Kata ini kita kurangi. Sangat manis dan empuk aja. Oke. Kita hapus. Hapus. Oke, kita hapus. Oke, kita coba kita copy lagi. Apakah dia kurang dari, oke, kita lihat masih rekan-rekan. Intinya kita harus buat dia menjadi 140 karakter ya. Oke, kita hapus ini. Bagaimana biar tidak dia hilang maknanya. Oke, ini kita bisa hapus pedagang. Kita bisa hapus. Oke. Oke, kita coba ini rekan-rekan. Kita hitung lagi yang tadi. Oke, kita paste. Kita Ctrl V. Kita lihat 269 ya. Masih rekan-rekan. Oke, kita
hapus lagi. Mananya? Ini aja kita hapus biar cukup. Oke, kita coba ini rekan-rekan. Mungkin sudah cukup. Kita hapus, kita paste lagi. Oke, 175 karakter ya. Nanti tinggal sedikit. Oke. Paya ini. Pendek ya. Oke, seperti ini. Kita copy lagi. Kita hitung. Oke, 144. Tinggal sedikit ya kan. Oke, kita hapus ini rekan-rekan. Sudah bisa kayaknya. Oke. Aduh, sorry, kita belum paste. 44. Oke. Kita pakai ini rekan-rekan. Agak kurang deh nih. Oke, sudah pas. 40 ya. Kita kurangi 2 saja. Kita kurangi. Oke nih. Dua. Oke. Sudah cukup kita kas. Oke, sip rekan-rekan. Ini sudah kita copy. Oke. Sudah pas. Baik, ini sudah 140 karakter rekan-rekan ya, sesuai SEO-nya. Setelah itu ini kita copy, lalu ini kita pastikan di deskripsi penelusuran. Oke, selesai. Label sudah selesai, deskripsi penelusuran sudah selesai. Kita langsung melihat sudah selesai. Dan sekarang gambarnya belum ada rekan-rekan ya. Gambarnya bisa kita taruh di bawah judul, bisa kita taruh di atas, di awal boleh. Intinya jangan sampai tidak ada gambar. Nah, terkait sama gambar, di sini banyak juga rekan-rekan yang masih bingung tentang gambar ini. Mas, gimana sih cara optimasi gambar ya? Udah saya bahas juga di tutorialnya, silahkan cek di sini ya, optimasi gambar, ALT dan sejenisnya rekan-rekan. Nah, untuk gambar rekan-rekan di sini kita bisa mencari yang anti copyright di Pixabay ya. Di Pixabay ini sudah saya siapkan linknya di deskripsi di bawah, silahkan Anda bisa klik dan langsung menuju ke Pixabay ID ya. Oke, kita tulis di sini pepaya. Tapi Pixabay ini agak terbatas rekan. Terkadang kita menulis yang kita inginkan tidak muncul, tapi kita coba. Pepaya ada 200. Iya, sudah ada rekan-rekan. Nah, di Pixabay ini kebetulan Californianya ada enggak ya? Oh, ini ada ya. Oke, ini ada contohnya ya. Oke, ini Californianya seperti ini ya. Kita coba klik. Nah, di sini kita bisa unduh gratis rekan-rekan ya, dan ini bebas copyright tentunya. Kita unduh gratis. Kita pilih yang paling kecil ya, yang 3 KB. Kita muat, kita download, kita tunggu prosesnya dalam download rekan-rekan.
Nah, itu cara yang pertama menggunakan Pixabay ya. Kemudian cara yang kedua, ketika Anda tidak percaya dengan itu, artinya kurang tepat gambarnya, bisa Anda gunakan di Google. Ini rekan-rekan ya, tulis di sini dan sudah muncul. Kemudian kita pilih gambar, kita cari yang gambarnya. Nah, di sini banyak gambar sekali rekan-rekan. Nah, dengan sesuai yang kita minta ya, budidaya seperti ini cocok sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi bagaimana Mas, itu kan sudah diindeks sama Google, itu kan sudah kebaca, nanti kena copyright dong. Enggak, ini bisa kita edit dulu rekan-rekan. Iya, kalau Anda memang langsung download ya dan langsung posting, tentu dia akan kena copyright karena masih historinya ada di sini rekan-rekan. Oke, caranya adalah kita bebaskan copyrightnya. Kita bisa ambil yang halaman pertama ini, tidak apa-apa. Nah, caranya rekan-rekan ya, Anda jangan download di sini ya, jangan langsung download, tapi Anda gunakan screenshot ya. Kita screenshot dia. Oke, kita screenshot seperti ini. Nah, kemudian kita simpan. Kita simpan rekan-rekan. Kita simpan di sini. Nah, setelah kita simpan rekan-rekan, kita harus mengeditnya ya. Jangan lupa kita edit menggunakan Photoshop. Saya sering menggunakan Photoshop ya. Kenapa Photoshop? Karena saya lebih enak menggunakan Photoshop rekan-rekan ya. Jika belum memiliki, silahkan install, download di Google, banyak sekali. Nah, yang ini kita gambar tadi, ini kita edit di Photoshop. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kita harus ini terlalu terang rekan-rekan, kita harus gelapin sedikit biar jangan persis. Kita bisa terangin juga ya, tapi kita gelapin saja biar tidak persis seperti pemilih awalnya. Oke, kemudian kita kasih judul ya. Kita kasih judul karena di sini belum ada tulisannya rekan ya. Kita kasih judul yang tadi. Kita paste saja. Oh, sorry, bukan ini ya. Cara budidaya pepaya California. Nah, seperti ini. Kita bisa ganti namanya, boleh ganti warnanya maksud kami. Oke, kita geser seperti ini. Yang penting ada rekan-rekan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan, biar terasa kuat ya, kita harus kasih watermark. Kita kasih watermark. Petani 19. Nah, ini watermarknya rekan-rekan ya. Kita kasih watermark di sini. Ya, kita kasih agak ini rekan-rekan. Oke. Ya, seperti ini. Watermark itu dia tidak harus kelihatan rekan-rekan ya. Seperti ini. Kita ganti dengan overfly. Oke, seperti ini rekan-rekan. Nah, ini watermarknya. Bisa taruh di sini juga. Oke, setelah seperti ini kita langsung save. Kita pilih JPEG. Sini kita harus buat judulnya. Ingat ya. Dan buat judulnya itu harus tanda petik cara budidaya pepaya California. Ingat ya rekan-rekan, itu dipisah dengan tanda penghubung ya. Oke, kita save. Dan ukurannya itu harus di bawah, jangan sampai lebih di atas 200 rekan-rekan ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini sudah kita simpan, kita cek dan kita coba posting rekan-rekan. Oke, kita posting yang tadi.
seperti biasa di image, kita cari gambar. Oke, kita cari mana rekan-rekan, yang ini ya. Oke. Oke, di sini kita tunggu. Oke. Yaps, ini sudah menjadi gambar kita. Jangan lupa pilih original size. Ya, cara budidaya PPA. Oh, salah ya. Tidak apa-apa rekan-rekan. California. Sangat mudah sekali rekan. Nah, ketika misalkan gambar ini terlalu besar rekan-rekan ya. Misalkan di atas 1000 atau di atas 300 KB, kita bisa mengecilkannya rekan-rekan ya. Dan tanpa mengurangi kualitas daripada gambar ini ya, kita bisa menguranginya, dan itu sangat mudah sekali rekan-rekan ya. Caranya adalah kita menggunakan tinypnpg.com. silahkan lihat di deskripsi di bawah ada. Kemudian kita klik ini, double klik. Oke, kemudian kita cari gambar yang tadi, yang ini rekan, dan proses uploadan. Nah, rekan, ini lagi diproses, kemudian kita download. Yang tadi 215 KB sekarang menjadi berapa? 109 KB, dan kualitasnya persis sama rekan-rekan ya. Oke, kita download. Nah, ini Anda bisa lakukan pengkompresan gambar di sini sebelum Anda upload di blog Anda, dan di sini tanpa mengurangi kualitas kualitas daripada gambar kita rekan-rekan ya, menggunakan tinypnpg. Rekan-rekan ya, setelah kita kompres gambar, sekarang kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu membuat link judul di awal dan akhir ya. Oke, link judul sudah ada. Oke, kita sekarang buatnya kita belum buat di akhir ya rekan ya. Ingat, di kesimpulan harus kita buat seperti ini, demikianlah cara body crop-nya. Semoga bermanfaat untuk Anda kita semua. Guide Pepaya California ini, dan jika ada jelas tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Seperti ini kan ya, kita sudah menaruh keywordnya di sini ya, keywordnya juga. Baik, setelah seperti ini rekan-rekan ya, kita harus copy ini juga. Jangan lupa ini kita properties, ini kita taruh di tilek. alt nya gimana Mas Tojang? Ini belakangan aja rekan-rekan ya. Oke, itu belakangan. Pertama sekarang kita publish saja, kita publishkan aja. Nah, setelah publish rekan-rekan harus melihatnya. Kita lihat ya. Oke, ini yang posting kita tadi rekan-rekan. Lihat bagaimana link sumbernya sudah ada kan. Oke, nah sekarang ini kita copy, cara yang kedua, kemudian kita edit yang tadi rekan-rekan. Hasil copy yang tadi itu kita setiap judulnya kita bikinkan link ya, kita paste. Ini harus seperti ini contohnya rekan-rekan. Oke, kemudian kita cari Pepaya, buatkan link, paste. Oke, kemudian yang paling akhir tadi kita taruh juga, kita bisa huruf tebalkan di dulu rekan-rekan biar enak dideteksi sama Google ya. Oke, seperti itu. Ini juga kita paste.
kemudian di sini ada subheadingnya ya. Oh sorry, di aplikasi. Oke, ini kita paste juga. Oke, nah kemudian di gambar tadi kita masih kosongkan ya. Ini juga kita harus pastikan di sini rekan-rekan ya, tapi jangan lupa diedit. Ini diedit, nah seperti ini ya. Oke, kita oke. Kemudian judulnya juga kita kasih link juga seperti ini. Oke, nah setelah seperti ini rekan-rekan ya, setelah seperti ini kita harus masukkan relate post ya, atau postingan terkait di sini. Tidak cukup dengan ini rekan-rekan, kita harus masukkan relate post. Kita cek di sini rekan-rekan, kira-kira yang relate post itu yang mana ya? Ada enggak yang membahas tentang pepaya ya? Kita lihat pepaya. Kita lihat selain artikel yang kita buat tadi, oh enggak ada. Kita cari saja yang pupuk ya. Kita cari saja yang pupuk karena berkaitan dengan pupuk juga. Pepaya itu butuh pupuk rekan-rekannya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita copy. Kita taruh dulu di notepad. Kita tulis sini baca juga ya. Oke, kita harus mengasih delete post itu minimal 2, 3 lebih bagus ya rekan-rekan. Seperti ini. Oke, ini juga rekan-rekan kita copy. Oke, setelah seperti ini kita copy rekan-rekan, kita copy, terus kita masukkan di sini tengah-tengah ya. Oke, jangan lupa buat dia tebal, organik bagi pemula. Mana dia? Organik bagi pemula ya, gini dia ya. Ini kita copy link address, kemudian taruh linknya di sini, paste. Oke, selanjutnya yang NPK seperti yang tadi sama, kita taruh di sini aja ya. Oke, kita buat tebal, unsur makro ya. Unsur makro yang ini rekan-rekan, copy link seperti yang tadi. Oke, kemudian kita link seperti yang tadi. Oke, yang ketiga ini kita copy di mana? Oke, kita bisa taruh di tentang mikro peranan tanaman ya. Penanaman. Oke, kondisi lahan kita taruh di sini ya, karena terkait rekan-rekan. Oke, kita bikin dia tebal. Mikro tanaman, kita copy yang tadi. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Oke, setelah seperti ini relate postnya sudah ada, sumbernya sudah ada ya. Langsung kita perbaharui. Mantap. Di sini kita langsung ke langkah selanjutnya, cara SEO selanjutnya yaitu indeks di Google Console ya. Ini sudah kita tadi sudah kita perbaharui tadi. Sekarang kita lihat lagi rekan-rekan. Kemudian ini kita copy, kita masuk ke Google Console ya, seperti biasa. Dan saya tidak perlu buat tutorialnya, rekan-rekan sudah tahu. Kemudian kita pastikan di sini. Oke, kemudian kita enter rekan-rekan. Nah, kenapa setelah kita setelah kita nulis artikel, kemudian kita indeks di Google,
Ini biar pemrosesannya lebih cepat dikenal dan diindeks sama Google. Dan saya rasa rekan-rekan sudah tahu rekan-rekan ya. Nah, kemudian kita klik uji URL aktif. Kita tunggu rekan-rekan. Nah, ini adalah proses pengenalan bahwa ini loh saya punya artikel seperti seolah-olah seperti itu. Om Google, ini artikel saya yang baru saya buat dan berhak untuk tampil di 10 besar Google atau pencarian Google seperti itu. Nah, dan ini harus kita lakukan rekan-rekan, terutama buat kita yang sebagai blog yang di bawah umur 6 bulan. Kalau Anda tidak melakukan pengindekan di Google Console atau di Webmaster Tool ini, tentu tidak akan terbaca rekan-rekan. Akan kebaca tapi agak lama ya. Kebaca tapi agak lama. Oke, selanjut kita ke minta pengindekan. Nah, sehingga kita di sini perlu untuk mengindeks setiap selesai nulis artikel pada blog itu, kita harus mengindeksnya di Webmaster Tool. Oke, pengindekan selesai. Setelah pengindekan selesai, cara SEO yang terakhir adalah ya, rekan-rekan jangan lupa membagikan ya. Membagikan link ini di media sosial. Kenapa media sosial? Karena media sosial adalah salah satu wadah kita untuk memperkenalkan daripada blog kita rekan-rekan. Ya, untuk memperkenalkan blog kita, dan itu adalah cara kita untuk memperbaiki daripada ranks atau meningkatkan ranks di Google Map. Bahwa algoritma Google itu mengatakan, oh ternyata layak URL ini atau judul blog ini bisa kita tampilkan di pencarian Google seperti itu. Oke, ini sudah kita buat, link-linknya sudah kita buat rekan-rekan ya. Oke, sumbernya sudah. Nah, sekarang ini kita copy, kita akan bagikan di media sosial. Oke, di sini saya akan bagikan di Telegram rekan-rekan ya, bagikan di Telegram. Ini sudah saya banyak ikut grup. Saya coba bagikan di sini, coba rekan-rekan ya. Kalau Anda belum memiliki Telegram, silakan buat Telegram. Kita paste di sini rekan-rekan. Oke, kita paste di sini. Kemudian kita send. Oke, sudah terpastikan rekan-rekan. Oke, kita coba cek juga kita bagikan juga di sini rekan-rekan. Kita paste di sini. Oke, setelah itu kita send ya. Dan seterusnya rekan-rekan. Persis dan seterusnya ya. Silakan Anda lanjutkan di banyak grup. Kalau Anda memiliki banyak grup, silakan bagikan di banyak grup. Tapi usahakan di grup yang sesuai dengan judul rekan-rekan ya. Di grup yang sesuai dengan judul ya untuk membagikannya. Nah, ketika orang banyak mengelik daripada URL blog kita ini, maka sudah ada nilai yang dilihat oleh algoritma Google seperti itu. Di Telegram sudah, kemudian kita bagikan di Instagram. Kita pilih tweet seperti ini. Oke, kita paste aja di sini rekan-rekan. Kita bisa tambahkan gambar, tapi kita tweet saja. Oke, seperti itu. Sudah ada rekan-rekan ya. Sudah ada. Ya. Oke. Sudah lengkap, sudah kita buatkan tutorial blognya dari awal sampai akhir, dan ini adalah tahap akhirnya rekan-rekan ya, yaitu membagikannya di media sosial yang kita punya. Bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di Telegram, bisa juga di WhatsApp. Kalau Anda memiliki semua media sosial, silahkan bagikan di sana, tapi silahkan bagikan dengan bijak ya, biar Anda tidak dianggap spam ya. Begitu rekan-rekan full tutorial SEO-nya. Silahkan buat rekan-rekan yang mau berkomentar, mungkin ada yang salah dari cara SEO saya, silahkan komentar di bawah. Kalau ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kalau ada yang perlu komplain, silahkan komplain ya rekan-rekan. Mohon maaf buat para suhu, karena ini adalah cara kita berbagi untuk saling membantu terkait cara SEO-nya rekan-rekan. Dan jangan lupa, saya berharap rekan-rekan untuk terus berkomentar di bawah dan terus like video ini. Jangan lupa subscribe-nya juga ya rekan-rekan, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat bagi banyak orang.
Dan buat rekan-rekan yang belum mengetahui tentang SEO, silahkan simak ulang lagi video ini, terus simak-simak perlahan ya. Dan jangan lupa juga untuk melihat video-video kami yang lain terkait tentang cara blogger dan tutorial blogernya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami bagikan rekan-rekan Tojang di mana saja berada. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, syukron, terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.